Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami tim Yamed Smart Galaksi Bekasi. Bersama saya Intan Rahmatin sebagai fisioterapis, Ika Agustina sebagai okupasi terapis, Mamai Mayasari behavior terapis. Nah, ayah bunda dan teman-teman dimanapun berada, hari ini kita akan bahas prasyarat ke-6, ke-7, dan ke-8. Nah, kita masuk ke prasyarat yang ke-6, yaitu grasp. Grasp itu kemampuan anak dalam menggenggam atau memegang alat tulis. Jadi pola anak pegang pensil. Nah, menggenggam alat tulis ini didukung oleh ulnar. Ulnar itu kelingking. Dan untuk kestabilannya itu adalah dari gerakan radial atau gerakan ibu jari. Nah, untuk bagaimana pola pegang pensil yang benar nanti akan dicontohkan dan dijelaskan oleh Bu Ika. Gimana Bu Ika? Oke, untuk pola pegang pensil yang benar itu dengan 3 jari atau disebut juga dengan trijaucak. Nah, untuk pegang pensil yang benar itu posisi ibu jari dan telunjuk itu berhadapan seperti ini. Nah, kemudian untuk posisi jari tengah itu adalah untuk penopang atau tahanan saat menulis. Dan jangan lupa juga untuk 2 jari berikutnya yaitu manis dan kelingking itu untuk pendukung saat anak menulis. Jadi posisi yang benar itu seperti ini. Nah, jadi posisi tangannya itu harus trijaucak. Nah, untuk Bu Mame lanjutannya gimana? Untuk anak-anak yang baru belajar menulis, maka disarankan untuk menggunakan pensil segitiga yang ukuran besar terlebih dahulu. Seperti ini pensilnya. Ini segitiga ukuran besar. Ini sangat disarankan untuk di awal-awal. Karena agar anak dapat mengkoreksi ya tulisannya atau pegangan pensilnya. Seperti itu Bu Ika. Nah, fungsi anak saat menulis itu pola pegang pensilnya sesuai atau pola pegang pensil yang benar yang tadi Bu Ika contohkan ya Bu Ika dengan 3 jari itu fungsinya itu akan nanti membuat otot-otot yang bekerja saat anak menulis itu sesuai sehingga anak menulis tidak akan cepat lelah dan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Begitu ya Bu Ika ya? Ya, benar. Nah, untuk syarat berikutnya itu syarat yang ke-7 yaitu bilateral hand use. Bilateral hand use itu penggunaan kedua tangan, kemampuan penggunaan kedua tangan. Nah, kemampuan ini dimulai semenjak usia 2 tahun walaupun belum terbentuk tangan dominannya. Jadi, biasanya yaitu kiri memegang kertas atau buku di atas meja dan kemudian yang tangan kanan itu melakukan aksi menulis dengan memegang pensil. Kiri megang kertas. Nah, yang kanan itu memegang pensil atau untuk aksi menulis seperti ini. Jadi, ini sangat penting untuk dilatih agar kemampuan bilateral hand use anak itu terbentuk dengan baik. Nah, begitu. Gimana Bu Mame? Ya, latihan awal itu bisa anak-anak diminta untuk mewarnai gambar bentuk sederhana atau bahkan menggambar bentuk sederhana seperti itu. Atau juga bisa dilatih dengan aktivitas yang mengaktifkan kedua tangannya atau kedua jarinya. Seperti contoh aktivitas yang bisa dilakukan di rumah ada piring, ada juga jepitan jemuran ya. Jadi anak bisa diminta untuk melepaskan satu persatu jepitan jemuran tersebut seperti ini. Ini tangan kanan. Ya, tangan kiri saya yang memegang piring, kemudian tangan kanan yang melepas jepitan dan diusahakan melepas jepitan juga diusahakan 3 jari ya, Bika ya. Seperti itu atau menjepit kembali. Ini juga fungsinya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ika ya, menguatkan kemampuan bilateral hand use. Bilateral hand use. Seperti ini. Atau satu lagi meronce. Kegiatan meronce juga sangat baik sekali untuk anak-anak yang dalam persiapan menulis. Tangan kiri memegang ronce ya. Dan ini salah satu contoh saja. Ayah bunda bisa memilih alat roncian yang lain, mulai dari kayu yang ada lubangnya di tengah atau juga plastik,
atau seperti ini. Nah, ini tangan kanan, yang memegang benang ini tangan kanan saya. Anak memasukkan benangnya, kemudian bergantian ditarik seperti itu. Dan anak harus pindahkan kembali, melakukan yang sama seperti ini. Begitu Bu Ika. Bu Oke. Ika. Nah, biasanya nih Bu Ika, Bu Mamai, instruksi menulis itu anak dapatkan itu di di tingkat sekolah TK ya atau SD. Itu biasanya di usia 5 atau 6 tahun. Nah, kenapa? Karena perkembangan motorik halus anak di usia 5 tahun itu anak harus sudah mampu menggunakan jari-jarinya untuk kegiatan yang lebih kompleks. Itu seperti lepas pasang kancing baju atau resleting. Terus anak juga harus sudah mampu melepas dan memakai baju atau celana sendiri. Nah, ini membutuhkan kesetimbangan dan koordinasi gerakan yang lebih kompleks dengan stabil, dan ini perkembangan ini sudah mulai didapatkan di anak usia 5 tahun. Begitu ya Bu Ika? Ya, benar. Untuk syarat berikutnya yaitu syarat yang ke-8, eye hand koordinasi. Nah, ayah bunda perlu diketahui selain bilateral koordinasi di tangan yaitu bilateral hand use, kita juga membutuhkan atau anak juga membutuhkan kemampuan vision atau penglihatan saat aktivitas menulis. Nah, itu dibutuhkan seperti saat anak mulai membuat garis, kemudian mata akan memberikan informasi ke otak untuk memberitahu di mana tangan itu diletakkan dan bagaimana tangan itu bergerak sehingga menghasilkan sebuah garis dan berbentuk dan dapat menghasilkan huruf yang sesuai dengan pola yang benar, seperti itu. Gimana Bu Mai? Dan yang perlu diperhatikan untuk orang tua, bahwa dalam menulis itu anak harus menulis dengan pola yang benar. Contoh misalnya, ketika menuliskan angka 1, maka anak harus menuliskannya dari atas ke bawah, bukan sebaliknya dari bawah ke atas. Kenapa demikian? Karena kalau dari bawah ke atas berarti nanti akan mempengaruhi otot-otot yang bekerja jadi tidak maksimal juga ya. Artinya ototnya lebih berat ya? Iya, lebih berat, tidak sesuai. Kalau ibaratnya tuh melawan gravitasi ya, melawan gravitasi seperti itu. Jadi kalau dari atas lebih dari ringan ya? atas ke bawah lebih ringan. Dan ini harus sekali diperhatikan ya oleh ayah bunda sekalian atau juga oleh bapak ibu guru di sekolah. Jadi perhatikan itu, kadang-kadang banyak kondisi di sekolah yang kalau ada kesalahan menulis misalnya polanya dari bawah ke atas itu seperti sedikit diabaikan. Yang penting sudah jadi angka 1, yang penting misalnya sudah jadi huruf I atau huruf R dan huruf yang lainnya. Padahal ternyata ada beberapa anak, bahkan mungkin hampir banyak juga anak yang cara menuliskannya itu tidak sesuai dengan pola yang benar. Angka dari bawah 4 juga ya Bu Maya, dari sini garisnya dulu, baru kemudian ke samping, kemudian ke atas. Itu banyak terjadi. Efeknya apa tuh Bu Mai? Ya, efeknya akhirnya kekuatannya itu tidak bertahan lama untuk menulis. Jadi Dan cepat capek ya? Betul, cepat capek. Karena tadi ototnya tidak bekerja dengan baik dan benar. Seperti itu, Bintang. Nah, bagus banget nih Bu Mai informasinya. Nah, ayah bunda, teman-teman, jadi jika koordinasi antara mata dan tangan anak ini bermasalah atau buruk, maka itu dapat mempengaruhi banyak aktivitas anak-anak. Nah, ini akan menyebabkan gangguan belajar pada anak, seperti membaca atau menulis. Jadi nanti banyak kesalahan saat menulis. Kemudian tulisan juga jadi tidak terbaca, atau tulisan tangan anak tuh tanda kutip jadi buruk atau jelek. Dan ini juga akan membuat masalah pada fokus anak. Jadi fokus anak jadi bermasalah. Begitu ya Bu Ika ya? Ya, benar. Nah, ada beberapa aktivitas nih Bu Mama, Bu Intan untuk meningkatkan kemampuan eye hand koordinasi pada anak. Salah satunya ada beberapa deh, yaitu ada menjelujur. Nah, ini namanya menjelujur. Ini tujuannya yaitu anak harus bisa memasukkan benang pada papan, tetapi itu harus bolak-balik ya. Gimana? Berurut, berurut
sesuai dengan urutannya dan harus bergantian tangannya. Jadi kalau habis masukin pakai tangan kanan dan ditarik dengan tangan kiri, step berikutnya yaitu harus masukin dari tangan kiri dan kemudian ditarik dari tangan kanan, begitu. Nah, kemudian juga bisa dengan menyusun atau membuat menara dari balok-balok, tetapi sudah diberikan polanya. Jadi anak disuruh buat mengimitasi. Bisa juga dengan menggunting. Nah, menggunting itu anak megang kertas yang sudah ada polanya di sebelah kiri dan yang kanan itu buat memegang gunting. Nah, itu anak harus bisa menggunting sesuai dengan pola yang sudah dibuat atau yang sudah ditentukan. Tidak boleh melewati dari pola atau di luar pola. Jadi harus sesuai dengan polanya. Itu sangat melatih banget di bagian kemampuan penglihatan atau vision dan juga bilateral tangan. Begitu. Tentunya bergradasi juga ya Bu Ika ya. Oh iya, bergradasi. Pada saat menggunting misalnya awalnya lurus dulu, Ya, vertikal, lurus. kemudian horizontal Ya, terus kemudian miring nanti kanan, bisa kiri, dan lainnya. bisa berbentuk dan Ya. kemudian nanti mungkin yang lebih abstrak lagi misalnya hewan atau sayuran yang lebih susah. Berarti lagi. dari pola yang mudah Ya, ke pola yang sulit mudah, ya. yang sulit, gitu. Ya gimana Bu Mai? Ya, baik Ayah Bunda, kami sudah membahas 8 prasyarat menulis untuk anak dan berarti tinggal satu lagi ya. Iya, tinggal lagi. satu lagi prasyaratnya. Jadi tetap ikuti sesi-sesi kami berikutnya. Ya, Ayah Bunda dan teman-teman dimanapun berada, terima kasih sudah menyimak dan menonton FB Live ini. Ya, Med Smart. Tetap semangat. Karena kita Orang tua hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.